فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menjadikan rumah bagi kita sebagai tempat tinggal. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah telah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal bagi kalian. Allah sebutkan sebagai sakan, sebagai tempat tinggal. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, yang surat An-Nahl itu sendiri disebut sebagai surat An-Ni'am, di mana Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, di antaranya adalah nikmat punya rumah. Kita tahu bagaimana orang tidak punya rumah, tentu tidak nyaman. Kontrak dari satu kontrak ke kontrak yang lainnya. Ya. Kemudian berpindah rumah, pindah lagi perabotan. Ya. Atau numpang di rumah orang lain. Ya. Ya. Saya pernah merasakan itu, numpang di rumah teman, tidak nyaman, tidak bebas. Bahkan numpang di rumah mertua pun tidak bebas. Ya. Ya. Ketika kita memiliki rumah sendiri, ya taruhlah meskipun rumah kontrakan, tapi kita tinggal sendiri di rumah tersebut, maka ini suatu nikmat yang luar biasa. Apalagi rumah tersebut rumah milik pribadi. Maka ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Masih banyak orang belum punya rumah pribadi. Masih banyak orang kontrak, masih banyak orang numpang, masih banyak orang yang tidak punya tempat untuk ditumpangi. Ya. Karenanya nikmat ini kita syukuri. Agar nikmat itu, nikmat rumah ini benar-benar bisa menjadikan sarana untuk kita bahagia. Dan Rasulullah SAW telah sebutkan di antara sebab kebahagiaan adalah rumah yang nyaman. Dalam hadis kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan sebab kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW, baitun wasi', rumah yang luas. Kemudian markabun hani, kendaraan yang mudah untuk ditunggangi. Kemudian jarun saleh, tetangga yang baik. Kemudian zaujatun salehah, istri yang salehah. Di antara sebab kebahagiaan yang Nabi sebutkan adalah rumah yang luas, yaitu rumah yang lapang, yang nyaman untuk ditinggal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang rumah yang bahagia atau rumah yang merupakan surga, rumah apakah yang dimaksud yang merupakan surga bagi kita? Para ulama menyebutkan di antara yang pertama adalah rumah yang mewujudkan tujuan pernikahan. Ada suatu pembahasan disebut dengan maqasiduz zawaj. Maqasiduz zawaj adalah tujuan-tujuan pernikahan. Kita menikah buat apa? Kita harus tahu. Sehingga kita mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, maqasiduz zawaj tersebut melalui rumah kita. Apa sih maqasiduz zawaj? Apa sih tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan? Maka para ulama menyebutkan tujuan pernikahan ada 3. Di antaranya adalah menundukkan pandangan, ya, di antaranya ya, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan ini telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum an yatazawwaj falyatazawwaj." Wahai para pemuda sekalian, siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini yang pertama. Jadi tujuan rumah tangga adalah untuk menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Karena menjaga pandangan, menjaga kemaluan sebab masuk surga. Tujuan yang kedua adalah menimbulkan mawaddah dan rahmah, cinta kasih di antara suami istri. Allah berfirman, "Wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin." Ya, sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah menjadikan di antara kalian pasangan-pasangan
Buat apa? Yaitu pernikahan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan cinta dan kasih sayang. Maka di antara tujuan pernikahan adalah cinta dan kasih sayang. Maka pasangan suami istri harus dalam rumahnya, rumah dijadikan sarana untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Bagaimana caranya dia pikirkan. Kemudian cara yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah memiliki anak yang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak keturunan. Oleh karenanya Nabi berkata, ya, di antara amal saleh yang terus mengalir, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Oleh karenanya para nabi berdoa agar dapat anak saleh. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang saleh. Zakaria berkata, dzurriyyatan thayyibah, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, anugerahkanlah dari sisimu keturunan yang salehah. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Kita ini menjalani rumah tangga bukan sekedar menjalani begitu saja. Karena kalau kita menjalani begitu saja tanpa ada tujuan, maka kebanyakan waktu yang kita lalui hanyalah duniawi, tidak bernilai ukhrawi, tidak menjadi pahala di sisi Allah. Tetapi ketika kita niatkan untuk mewujudkan tujuan pernikahan ini, maka insya Allah setiap kegiatan kita berpahala. Jadilah rumah kita sebagai ladang pahala kita sebesar-besarnya di akhirat kelak. Taib, kita masuk pada tujuan yang pertama misalnya. Tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan. Maka tentunya seorang suami berusaha memenuhi hasrat istrinya, dan seorang wanita berusaha memenuhi hasrat suaminya. Sehingga suaminya tidaklah jelalatan matanya, ya, lirik sana lirik sini, ya. Dan tidak juga suaminya akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Betapa banyak masalah rumah tangga dimulai dari ketidaknyamanan dalam hubungan, hubungan ranjang antara suami dan istri. Entah suaminya tidak nyaman, entah istrinya tidak nyaman. Kemudian beranjak pada permasalahan-permasalahan berikutnya. Dan betapa banyak kebahagiaan timbul antara suami istri karena saling memahami. Dua-duanya bertujuan untuk menjaga pandangan pasangannya dan menjaga kemaluan pasangannya. Maka Rasulullah telah memberikan penekanan hal ini, ya. Seperti Rasulullah, ya. Sebentar, ya. Halo, ambil lagi kajian, ya. Ambil lagi kajian. Lagi kajian. Ya, Assalamualaikum. Rasulullah SAW sebagaimana ibu-ibu sudah tahu menekankan akan hal ini, ya, menyuruh, ya, para wanita siap jika dipanggil oleh suaminya untuk menyalurkan hasratnya. Dan juga dipahami oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas berkata, "Ini uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li." Aku, yaitu sebagai suami, suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Jadi saling memahami antara suami dan istri, ya, di mana mereka menciptakan suasana yang bisa saling menyalurkan hasrat mereka dengan baik, ya. Maka ini harus dipahami, ini adalah porsi penting dalam rumah tangga, karena tujuan rumah tangga adalah menundukkan pandangan. Maka tidak mengapa ibu-ibu jangan lupa untuk berias di rumah, jangan lupa untuk ke salon, meskipun salon murahan, ya, tidak jadi masalah, ya. Yang penting dari salon, ya. Tanya dari mana, Bu? Dari salon, ya. Beli yang jangan terlalu mahal-mahal, Liven kayak, terus apa itu yang di sini, ya, spidol itu yang murah-murah juga bagus, ya, tidak ada masalah, ya. Insya Allah suami tidak terlalu beda-beda jauh antara mahal yang murah, tidak terlalu beda jauh. Itu hanya dibesar-besarkan para penjual make up, ya. Kita laki-laki biasa-biasa aja, yang penting ada warnanya, ya. Jadi pergi ke salon, terus jangan lupa olahraga ibu-ibu, ya. Olahraga biar tubuh menjadi tubuh atletis, ya. Tapi jangan atlet sumo, ya. Maksudnya tubuh yang baik sehingga menyenangkan suami jika melihatnya. Tentu suami juga demikian. Ya semampunya, bukan berlebih-lebihan, tapi ada olahraga sehingga memperhatikan penampilan. Jangan lupa bersihkan tempat tidur, dikasih parfum, dirapiin, ya. Jangan sampai suami ketika berbicara dengan kita dalam kondisi
ambu, mulutnya ya, bau abape ambu ya. Jangan ya. Jadi kita perhatian dalam hal yang menurut kita sepele tapi itu sebenarnya menyenangkan suami kita. Dan kita bilang kalau kita ada sesuatu yang tidak senang dari suami, kita bilang, "Mas, gimana kalau bajunya diganti? Mas, kalau bagian kita ambil parfum kita semprot ke suami kita." Ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa yang sisir rambutnya? Yang sisir rambutnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi siapa yang kasih parfum? Istrinya. Yang semprotin parfum istrinya. Kasihan ada suami nyisir rambut sendiri, kasihan. Kasihan ada suami semprot parfum sendiri. Kasihan. Harusnya istrinya yang semprot. Jadi ibu-ibu bikin suasana yang di mana suami berhasrat kepada ibu-ibu ya. Karena salah satu tujuan pernikahan sehingga rumah kita merupakan sumber pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi di antara tujuan pernikahan adalah mawaddah dan rahmah. Semua sikap yang bisa menimbulkan cinta kasih maka kita tanamkan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sampai dia meminum dari gelas bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai dia memakan daging, apa kalau kita bilang daging, tulang yang masih ada dagingnya apa namanya bahasa Jawa? Tengkleng ya, tengkleng. Rasulullah makan tengkleng itu yang bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Rasulullah menimbulkan cinta kasih di antara mereka? Rasulullah SAW ajak lomba lari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mandi bareng dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maksud saya, ibu-ibu belajar romantis sama suami ya. Manja-manja dikit sama suami ya. Jadi jangan gagah perkasa di hadapan suami ya. Manja-manja, kemudian mewek-mewek dikit. Jadi suami merasa dia laki-laki. Dia merasa laki-laki. Ya. Sehingga timbul kasih sayang. Kalau suami tidur, taruh selimut, cium keningnya, cium tangannya, suami mau keluar rumah, cium tangannya. Rumah terasa indah ya. Saya pernah jalan kaki pagi-pagi di Jakarta Timur. Saya lewat rumah orang awam. Dari rumah pagar tuh cukup jauh, mungkin ada 20 meter kali ya. Jadi suaminya keluar dari rumah, mau ke kantor, istrinya ngantar sampai di pagar luar. Kemudian istrinya cium tangan suaminya. Masya Allah. Kalau kita tidak usah di luar, dalam rumah aja ya. Ya, tapi maksud saya seperti itu sehingga timbul kasih sayang suami istri. Ya. Di tengah-tengah kerjaan, telepon, sayang gimana, sudah makan belum? Ya. Sayang gimana? Ada pertanyaan menunjukkan kita perhatian. Sebagian wanita sibuk dengan temannya, sibuk dengan media sosial, lupa ngobrol dengan suaminya. Karena suaminya tidak pernah ditanya-tanya oleh istrinya, suaminya akhirnya tanya-tanya istri orang di kantor. Dan akhirnya rumah tangga jadi kacau. Ya. Jadi kita perhatikan bahwasanya untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah surga, ladang pahala, maka kita berusaha tumbuhkan cinta kasih. Ya, itu sebenarnya mudah ya. Artinya sebenarnya kita niat dulu. Ya. Niat dulu, tanya, Abi mau makan apa hari ini? Abi mau kambing nasi kebuli. Bi enggak ada, yang ada cuma tempe. Boleh enggak tempe kebuli misalnya? Jadi tanya Abi mau makan apa. Jadi siapin, jadi ada komunikasi. Di antara kerusakan rumah tangga adalah kurangnya komunikasi, jarang komunikasi. Istri malas WA suami, suami apalagi malas sama WA ke istri. Maka harus dimulai jadi kontak enak. Jadikan suami istri sebagai dua teman untuk ngobrol sehingga timbul kasih sayang. Bukankah saya sering sampaikan bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ngobrol sebelum tidur. Hidupkan, kita paksa kalau suami pulang, mas ngobrol dulu mas, taruh HP. Kamu dari mana aja tadi siang? Jangan gitu juga, ngobrol yang tenang. Gimana mas, kabar hari ini? Ada apa kegiatan? Ketawa ketiwi sampai ngantuk sambil tidur. Indah hidup seperti itu. Suami merasakan nyaman di rumah, ada teman ngobrolnya yang menghilangkan keluh kesahnya. Ya. Saya tanya sama ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Khadijah jauh lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu wanita cantik banyak, artinya cantik muda banyak.
Tapi kenapa Rasulullah SAW kok nyaman sama Khadijah? Karena akhlaknya. Karena akhlaknya radhiyallahu anha. Yaitu ketika Rasulullah SAW berusia 40, Khadijah sudah berusia 55. Karena bedanya 15 tahun. Rasulullah usia 25, Khadijah 40. Rasulullah 40, Khadijah 55 tahun. Rasulullah sudah 50, dia sudah 65 tahun, sudah tua, akhirnya meninggal dunia. Tapi lihat Rasulullah SAW, zaujun wafi, setia, selalu ingat Khadijah meskipun Khadijah sudah meninggal dunia. Kalau kecantikan, pudar. Sampai Aisyah sebutkan tentang Khadijah, hamra'us shidqain, Khadijah ompong. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika meninggal dalam kondisi giginya sudah tidak ada. Ya, tetapi apakah Rasulullah melirik pada wanita lain? Jawabannya tidak. Padahal kalau dia memilih wanita cantik mudah. Kenapa? Ada kenyamanan meskipun dia hidup sama seorang yang usianya seperti usia nenek-nenek. Kenapa? Akhlak yang mulia. Karena itu ibu-ibu, tumbuhkan kasih sayang antara kita dengan suami, ngobrol, bercanda, menghormati suami. Karena kecantikan ini akan pudar, tidak akan selamanya. Ibu mau secantik apapun masih kalah dengan gadis umur 30 tahun. Pasti kalah. Ibu udah 45, udah 50, ya pasti sudah mewek-mewek di sini, siapa? Sudah apa namanya? Sudah tidak kencang lagi kulitnya. Ya, ini sifat manusiawi mengingatkan kita kepada hari akhirat. Nah, apa yang semakin indah dan semakin indah adalah akhlak. Kalau wajah, keindahannya semakin pudar. Tapi akhlak semakin indah, semakin dikenang oleh suami. Semakin bersyukur suami memiliki akhlak yang wanita yang berakhlak soleha. Semakin tua semakin soleha, semakin tua semakin perhatian. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya harapkan dalam rumah tangga ibu-ibu, jadikanlah teman sebagai suami sebagai teman ngobrol, teman bercanda, teman curhat, mengikuti perasaan suaminya. Kalau suaminya lagi sedih, dia ikut-ikut sedih. Kalau suaminya lagi bergembira, dia bisa beradaptasi, ikut-ikut bergembira. Seperti itu ibu-ibu. Dan harus menyisihkan waktu untuk suami sehingga kita bisa melaksanakan tujuan rumah tangga yang kedua, yaitu al-mawaddah warahmah, menumbuhkan kasih sayang. Saya rasa kalau nanti malam ibu-ibu pulang, terus suami tidur, ibu-ibu kasih selimut, ibu-ibu cium keningnya, dia pasti kaget. Apa ini istri saya yang dulu katanya. Tapi ini menunjukkan ibu-ibu jarang lakukan kan, ibu-ibu jarang. Ibu-ibu kurang romantis ya. Maka lakukan demikian, suami insyaallah tambah sayang ya. Manusia itu jibilli, majbul. Dari sananya, kalau orang berbuat baik dia tambah sayang. Dari sananya manusia seperti itu. Lihat istri perhatian, lihat istri sayang, istri perhatian, subhanallah. Ya. Kita mau safar, semua sudah disiapin. Masya Allah. Mau pergi kantor sudah dibikinkan nasi goreng, tidak usah disuruh. Masya Allah. Pulang sudah pulang, langsung sudah disiapkan makan. Tidak usah disuruh. Masya Allah, istri-istri soleha. Istri-istri soleha. Usahakan ibu-ibu melayani suami langsung. Jangan suruh pembantu yang ambilkan minum. Jangan suruh pembantu ambilkan makan. Suruh pembantu yang masak, tapi ibu yang nganterin. Ibu yang nyuapin suami. Karena sebagian ibu-ibu udah mentang-mentang udah punya pembantu, dia malas-malasan. Sehingga yang jadi soleha pembantunya, pembantu soleha, bukan dia. Taib yang ketiga adalah memiliki anak-anak yang soleh, tujuan pernikahan. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini kerjasama luar biasa, suami istri saling bahu-membahu, saling bekerja sama, bikin strategi, bikin taktik untuk mendidik anak-anak. Anak-anak kita perlu strategi, perlu taktik untuk ngurusin anak-anak. Demi Allah kita perlu strategi. Itu bukan asal-asalan. Kita atur nanti kamu ngomong begini, Abi ngomong begini, nanti Umi ngomong begini, nanti Abi ngomong begini. Nanti Abi begini, Umi begini. Itu strategi. Kerjasama yang indah untuk mendidik anak-anak supaya anak menjadi anak yang saleh. Taib. Ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara praktek-praktek yang bisa kita terapkan dalam rumah tangga agar rumah kita seperti rumah di surga atau seperti ladang pahala agar kita meraih surga yang tertinggi adalah misalnya perhatian terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah sumber keberkahan. Bukankah Nabi berkata,
Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Rasulullah bersabda, "Matsalul baiti alladhi yuzkarullahu fihi wal baiti alladhi la yuzkarullahu fihi kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di situ ada zikir kepada Allah, yaitu di antara baca Al-Qur'an, di antaranya baca Al-Qur'an, dengan rumah yang tidak ada zikir kepadanya di dalamnya, seperti perumpamaan orang yang hidup maupun orang yang mati. Ingin rumah berkah, bacain Al-Qur'an di situ. Ingin rumah berkah, ada lantunan, ibu-ibu baca Al-Qur'an. Sebelum tidur baca Al-Qur'an. Luar biasa indah kehidupan. Coba ibu praktek, ibu-ibu. Ya. Masih ibu-ibu sebelum tidur baca WhatsApp, itu masalah. Sebelum tidur baca Al-Qur'an, meskipun satu halaman. Meskipun satu halaman baca dengan tartil, dengan tajwid. Suami yang melihat istri kayak gitu, dia akan bahagia. Tapi kalau suami lihat istri mau tidur, buka Shopee, kemudian buka Topet, kemudian isinya dompet baru, tas baru, pening kepalanya. Karena dia uangnya nggak cukup untuk beli-beli kayak gitu. Tapi kalau dia sebelum tidur lihat istrinya baca Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah, zikir sebelum tidur, dia akan haibah, ada segan kepada istrinya. Dia hormat istrinya. Kenapa? Istrinya punya hubungan yang baik dengan Rabbul Alamin. Siapa yang punya hubungan baik dengan Allah, pasti Allah baguskan hubungannya dengan orang lain. Dengar ibu-ibu, ini kaidah. Siapa yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah akan bikin hubungan dengan orang jadi baik. Coba seorang suami lihat istrinya, misalnya sebelum tidur baca Al-Quran, sebelum tidur berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terkena musibah bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ala kulli hal. Mau keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa, suaminya pasti segan. Istri saya Masya Allah salehah, ya. Dia tambah sayang kepada istrinya. Dia tambah sayang kepada istrinya. Oleh karenanya Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, adalah sumber keberkahan. Karenanya ketika kisah yang masyhur dalam hadis yang sahih, ketika Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim, kisah yang masyhur. Terus mereka punya anak, Abu Umair. Ternyata Abu Umair meninggal dunia. Ummu Sulaim sebagaimana diceritakan, dia anaknya meninggal, maka dia kafankan. Kemudian suaminya datang, suaminya tanya gimana anak kita, karena anaknya sakit. Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang daripada sebelumnya, padahal sudah meninggal. Maka Abu Talha menyangka bahwasanya anaknya sudah sembuh. Ternyata sudah meninggal. Tapi Ummu Sulaim ingin menenangkan suaminya, karena suaminya sangat sayang kepada Abu Umair tersebut, si kecil. Akhirnya Ummu Sulaim pun siapkan makanan untuk suaminya. Suaminya makan, sehingga hasrat makanan sudah tersalurkan. Kemudian Ummu Sulaim menghias dirinya untuk digauli oleh Abu Talha. Abu Talha pun menggauli Ummu Sulaim, sehingga hasrat syahwatnya pun sudah tersalurkan. Ketiga syahwat makanan, syahwat perut, dan syahwat kemaluan sudah tersalurkan, baru Ummu Sulaim bilang kepada suaminya, perhatikan, dia bilang, wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau ada orang memberi titipan kepada kita, terus kita gunakan titipan tersebut. Suatu saat orang itu ambil lagi titipan tadi, apakah orang tersebut salah? Tentunya tidak. Apakah mereka kalau menahan mereka salah? Ya mereka salah. Wong sudah dititipkan, sudah digunakan. Kalau diminta kembali, ya kembalikan. Ketika itu Muslim berkata, sesungguhnya anakmu Abu Umair adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang Allah mengambil titipannya. Maka Abu Talha pun agak marah, maka ditenangkan oleh Ummu Sulaim. Subhanallah. Setelah itu Abu Talha menceritakan hal ini kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi semalam. Maka kalau tidak salah Rasulullah berkata, "Arrastukuma?" Ya. Arrastuma ya? Apa kalian berdua melakukan hubungan? Ya. Apa kalian tadi malam melakukan hubungan? Intinya makna lafal Nabi, Rasulullah bertanya, apakah tadi malam kalian melakukan hubungan? Kata Abu Talha, iya. Maka Rasulullah berkata, semoga Allah berkahi hubungan kalian semalam. Taib. Ternyata dari hubungan malam tersebut lahirlah seorang anak namanya Abdullah. Ketika lahir, Anas bin Malik kakaknya, kakak tirinya bawa Abdullah, kemudian
Rasulullah kasih tahnik dan doakan. Anak ini, Abdullah ini, kemudian punya anak 10 orang, semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Ternyata Rasulullah berkata, bisa jadi Allah beri berkah kepada kalian karena hubungan intim kalian semalam. Ternyata bukti keberkahan apa? Anak-anak, cucu mereka 10 orang semuanya hafal Quran. Maka kalau ada Quran di rumah kita, itu tanda keberkahan. Kalau ada anak kita punya hafalan Quran, itu tanda keberkahan. Kalau kita baca Quran, itu merupakan tanda keberkahan. Maka bagaimana kita mau menjadikan rumah kita adalah surga, sementara kita tidak pernah baca Al-Quran? Bagaimana kita menjadikan rumah kita rumah surga, sementara dalam rumah kita putar musik-musik? Bagaimana kita mau menjadikan rumah kita rumah surga, sementara di rumah kita nonton film Korea, film India, sinetron, ya? Bagaimana mau jadikan rumah kita rumah surga, sementara kita buka HP, kita ikuti berita artis ini, artis anu, artis ini, artis anu, selingkuh ini, selingkuh anu, ya. Waktu kita habis bukan baca Quran, waktu kita habis baca berita-berita yang informasi sampah yang hanya memenuhi database kita yang tidak ada faedahnya. Gimana kita mau bahagia? Oleh karena di antara sebab keberkahan, rumah diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita, di antara ibu yang sudah berumur, ya. Sudah berumur maksudnya bahasa ininya sudah tua, ya. Oleh karenanya, sisa umur yang ada, jadikan rumah sebagai rumah yang penuh keberkahan. Oleh karenanya, wanita kalau sudah nyaman di rumah, dia tidak suka keluar rumah. Allah memuji wanita-wanita yang seperti ini. Allah berkata kepada istri-istri Nabi, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian qarar, menetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar berias di luar rumah. Kata para ulama, wanita menetap di rumah saja pahala mengalir. Ibu-ibu kalau di rumah berniat menjalankan perintah Allah untuk menetap di rumah, karena di rumah banyak kegiatan, banyak ladang pahala, maka niscaya pahala terus mengalir. Beda kalau laki-laki di rumah enggak ada pahala mengalir. Laki-laki kalau pahala mengalir harus keluar rumah cari nafkah. Ibu-ibu di rumah pahala mengalir. Nah, bagaimana dia betah di rumah? Dia sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya dia fokus dalam membaca Al-Qur'an. Anak-anak disuruh perhatian membaca Al-Qur'an karena itu merupakan sumber keberkahan. Taib. Di antara contoh praktek agar menjadikan rumah kita seperti surga, salat malam dengan suami. Subhanallah, ibu-ibu itu adalah kenikmatan luar biasa. Sungguh nikmat seorang suami mengajak istrinya salat malam, dan sungguh nikmat luar biasa seorang wanita mengajak suaminya salat malam. Jika mereka salat malam berdua, maka kutiba minadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Maka keduanya dicatat sebagai lelaki, suaminya dicatat sebagai laki yang banyak mengingat Allah, dan istrinya dicatat sebagai wanita yang banyak mengingat Allah. Yang kata Allah, "Addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Maka ibu-ibu mulai malam ini atur strategi agar bisa salat malam sama suami. Kalau ibu datang bulan, suami dibangunkan. Pulang nanti bilang, "Mas, insyaallah malam ini saya bangunkan Mas salat malam, ya. Mas sabar ya, kita ini sudah tua Mas. Mau cari apa lagi? Kita cari akhirat, ya. Cari akhirat." Serius ngomong sama suami. Kamu bangunkan saya bangunkan kamu. Sekarang azan subuh jam 4:30 di Semarang. Bangun aja 3:30. Bangun aja jam 4 kurang 15. Salat malam meskipun cuma 15 menit. Tapi efeknya luar biasa. Makanya surat Al-Muzammil yang isinya tentang salat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai lelaki yang berselimut, bangunlah untuk salat malam. Surat ini disebut oleh para ulama dengan Zadud Da'iyah, surat bekal seorang dai. Kalau seorang dai ingin berdakwah di pagi hari, maka dia charging imannya di malam hari. Dan charging yang paling kuat, charger yang paling kuat adalah salat malam. Karena ketika dia di siang hari, dia akan berhadapan dengan berbagai macam problematika kehidupan. Mungkin dia dicaci, mungkin dia dimaki, mungkin dia diberi gelar macam-macam, mungkin dia dituduh dengan yang tidak. Tapi kalau malam tadi dia charger imannya, dia charging imannya,
maka dia akan kuat. Maka saya katakan ini juga berlaku bukan hanya pada para dai. Kita semua butuh charger iman, ibu-ibu. Kita butuh charger iman. Ibu-ibu bangun, ibu-ibu salat, ibu istighfar di penghujung sahur. Ibu angkatan berdoa, ya Allah, aku minta surga kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah waktuku berkah. Ibu menangis, ibu bahagia, ibu bahagia. Rumah itu jadi benar-benar bermakna. Rumah yang ibu tempati benar-benar bermakna. Kenapa? Karena ibu dan suami salat malam, salat malam. Subhanallah. Saya pernah menginap di rumah keluarga istri. Saya bangun di tengah malam, saya lihat subhanallah suami istri salat malam. Indah, saya yang lihat aja indah. Gimana lagi yang melakukannya? Betapa indah. Kita yang lihat aja luar biasa. Kesabaran, salat malam bareng, berdoa bareng-bareng, mungkin nangis bareng-bareng, istighfar bareng-bareng, Masya Allah, nikmat luar biasa. Kita yang lihat aja, subhanallah, bahagia. Gimana lagi yang melakukannya? Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, rahimallahu imra'an qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang lelaki bangun di malam hari, yaitu seorang suami, fasalla, kemudian dia salat di malam hari. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau bangun, nadahat fi wajiha alma, maka dia percikan air di wajah istrinya supaya bangun. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, bangun di malam hari, fa salat, kemudian salat. Wa aiqadat ahlaha, kemudian dia bangunkan istrinya, bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau bangun, nadahat fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah suaminya. Kerjasama dalam rangka untuk melawan kantuk, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Orang seperti begini bagaimana tidak bahagia? Dia membuang kebahagiaan tidurnya, dia membuang kelezatan tidurnya untuk mencari keridhaan Allah. Mustahil tidak bahagia, mustahil. Dia pasti bahagia. Pasti jadi suami istri yang harmoni, pasti jika mereka berdua kerjasama dalam salat malam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak introspeksi diri, merubah tatanan pola hidup kita selama ini. Kalau kita ingin bahagia, kalau ingin rumah kita penuh berkah, maka kerjasama dengan suami untuk salat malam bersama. Kemudian ada hal-hal yang bisa menjadikan rumah kita sebagai sumber pahala. Ini beberapa ide-ide yang mungkin saya sampaikan. Ya, perlu dipikirkan antara suami dan istri. Contoh misalnya, kerjasama untuk membuat pengajian di rumah. Pengajian buat tetangga, bukan pengajian besar-besaran ya. Pengajian buat tetangga, panggil ustadz, sampaikan. Rumah jadi berkah. Pengajian untuk karib kerabat, undang karib kerabat sebulan sekali, datang ke rumah, bikin pengajian, ada tanya jawab, rumah berkah. Luar biasa rumah berkah. Kita selain mengisi dengan zikir kepada Allah, kita isi rumah dengan taklim. Dengan taklim. Seperti para sahabiat pernah datang kepada Nabi, kata mereka, ya Rasulullah, para lelaki telah mendominasi Anda. Kami wanita tidak kebagian untuk ilmu. Kata Rasulullah SAW, mau'idukunna fi baiti fulan atau fi baiti ummi fulan. Sungguhnya tempat pertemuan kita untuk pengajian di rumah fulanah atau di rumah ibu tertentu. Jadi mereka pingin pengajian. Dan salah satu dari sahabat rumahnya dijadikan tempat pengajian. Jadi kalau rumah isi pengajian, rumah berkah. Rumah berkah. Bukan kalau orang ngaji, maka turun ketenangan, turun rahmat kepadanya, malaikat turun meletakkan sayapnya. Subhanallah, bagaimana rumah tidak berkah dengan rumah yang seperti ini, yang berisi dengan zikrullah, baik baca Al-Quran, baik zikir, apalagi diantaranya juga menuntut ilmu. Taib.